jalan-jalan ke tanah Bali, hendak mencari sekarung mainan. Kepada Tuhan tempat kembali, jangan lupa mohon ampunan. Sugeng rawuh, saudaraku, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Dalam 10 episode ke depan, kita akan mempelajari pelajaran renungan pagi dengan judul besar penyerahan diri dan penerimaan. Kita masuk pada renungan pagi saat ini dengan judul sebagaimana adanya kita. Ayat hafalan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Matius 11 ayat 28. Sebagian orang merasa bahwa mereka harus lebih dulu dicoba dan harus membuktikan kepada Tuhan bahwa mereka dibarui sebelum mereka dapat menuntut berkat-Nya. Tetapi sekarang pun mereka dapat menuntut berkat Tuhan. Mereka harus mempunyai anugerah-Nya, yakni Roh Kristus, untuk membantu kelemahan mereka itu, atau mereka sama sekali tidak dapat melawan kejahatan. Yesus ingin kita datang kepadanya sebagaimana adanya kita, dalam keadaan berdosa, tiada daya, dan hanya bergantung padanya. Kita dapat datang kepadanya dengan segala kelemahan dan kebodohan kita, dalam keadaan kita yang penuh dosa, dan menyembah di kakinya dengan pertobatan. Adalah mulia baginya merangkul kita dalam lengan kasih-Nya, serta membebat luka-luka kita, membasuh kita dari segala kenajisan. Disinilah ribuan orang gagal. Mereka tidak percaya bahwa Yesus mengampuni mereka secara pribadi, secara perorangan. Mereka tidak percaya pada firman Allah adalah merupakan kehormatan bagi semua orang yang memenuhi syarat-syarat itu, mengetahui sendiri bahwa keampunan diberikan atas tiap-tiap dosa. Buanglah kecurigaan bahwa janji Allah itu bukan untukmu. Janji-janji itu diberikan kepada setiap orang yang berdosa dan bertobat. Kekuatan dan anugerah yang disediakan melalui Kristus akan disampaikan oleh malaikat-malaikat yang bertugas mengerjakannya bagi tiap-tiap jiwa yang percaya. Tidak ada orang yang begitu berdosa sehingga tidak mendapat kekuatan, kesucian dan kebenaran di dalam Yesus yang telah mati bagi mereka. Yesus menanti hendak menanggalkan jiwa mereka yang dinodai dosa, lalu menggantikannya dengan jubah kebenaran yang putih. Dia inginkan mereka hidup, bukannya mati. Allah tidak memperlakukan kita sama seperti manusia fana memperlakukan sesamanya. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 55 ayat 7 dan 44 ayat 22. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yesaya 18 ayat 32. Setan selalu siap merampas berkat janji-janji Allah. Dia ingin memadamkan setiap percikan pengharapan dan setiap sinar terang dari dalam jiwa, tetapi janganlah izinkan dia melakukan hal ini. Janganlah mendengar si penggoda, tetapi katakanlah begini: Yesus telah mati supaya saya bisa hidup. Dia mengasihi saya dan tidak ingin melihat saya binasa.
Saya mempunyai Bapa di surga yang penuh belas kasihan. Kebahagiaan sejati halaman 61 dan 62. Kesempurnaan. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Syarat hidup kekal itu sekarang sama juga dengan di Taman Eden, penurutan yang sempurna kepada hukum Tuhan, kebenaran yang sempurna. Jika hidup kekal diberikan dengan syarat yang kurang dari itu, maka kebahagiaan semesta alam ini pun berada dalam bahaya. Jalan akan terbuka bagi dosa dengan segala derita dan sengsaranya menjadi kekal selamanya. Adalah mungkin bagi Adam sebelum berdosa membentuk tabiat yang benar dengan penurutan kepada hukum Allah. Namun dia tidak berhasil melakukan ini, dan karena dosanya keadaan kita pun lemah sehingga kita tidak dapat membuat diri kita sendiri benar. Oleh karena itu, karena kita penuh dosa dan najis, kita tidak dapat menurut hukum yang suci itu dengan sempurna. Kita tidak mempunyai kebenaran kita sendiri yang dapat memenuhi segala tuntutan hukum Allah itu. Tetapi Kristus telah menyediakan jalan kelepasan bagi kita. Dia hidup di dunia ini di tengah pencobaan dan godaan, sama seperti yang kita hadapi. Dia menghidupkan satu kehidupan tanpa dosa. Dia mati untuk kita, dan sekarang dia mau mengangkat dosa-dosa kita, lalu memberikan kebenarannya pada kita. Jika Anda mau menyerahkan dirimu sendiri padanya, lalu menerima dia sebagai juru selamatmu, kemudian betapa besar pun dosa dalam hidupmu di masa lampau, dengan tabiatnya itu Anda dianggap benar. Sifat-sifat Kristus akan menggantikan tabiatmu, dan Anda diterima di hadapan Allah bagaikan seorang yang tidak pernah berdosa. Lebih daripada itu, Kristus mengubah hati. Dia tinggal di dalam hatimu karena iman. Sepatutnya Anda memelihara hubungan dengan Kristus oleh iman serta penyerahan kehendak yang terus-menerus kepadanya. Selama Anda melakukan hal ini, Dia akan bekerja di dalam dirimu dalam kehendak dan perbuatan sesuai dengan kehendaknya. Maka Anda pun dapat berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Galatia 2 ayat 20. Demikianlah Kristus berkata kepada murid-muridnya, "Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam dirimu." Matius 10 ayat 20. Kemudian dengan Kristus yang bekerja di dalam dirimu, Anda akan menunjukkan roh yang sama serta melakukan pekerjaan yang baik, pekerjaan kebenaran dan penurutan. Itulah sebabnya tak satu pun dalam diri kita sendiri yang dapat disombongkan. Kita tidak mempunyai alasan untuk mengagung-agungkan diri sendiri. Satu-satunya dasar pengharapan kita ialah kebenaran Kristus yang dihisapkan kepada kita, yang ditempa oleh Roh Kudus-Nya, yang bekerja di dalam dan melalui kita. Kebahagiaan sejati halaman 71 dan 72. Dengan anugerahnya saja, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 2 Korintus 12 ayat 9.
Mustahil dengan kekuatan sendiri melarikan diri dari lubang dosa yang di dalamnya kita tenggelam. Hati kita jahat, kita tidak dapat mengubahnya. Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayub 14 ayat 4 dan Roma 8 ayat 6. Pendidikan, kebudayaan, penguasaan kehendak, usaha manusia, semuanya mempunyai kegunaannya masing-masing. Tetapi di sini semua itu tidak berdaya sama sekali. Semua yang disebutkan di atas mungkin saja menghasilkan tabiat yang baik, amat baik secara lahiriah, namun tidak dapat mengubah hati, tidak dapat membersihkan sumber kehidupan batin itu. Harus ada satu kuasa yang bekerja dari dalam, suatu kehidupan baru dari atas sebelum manusia dapat diubahkan dari dosa kepada kekudusan. Kuasa itu ialah kuasa Kristus. Hanya anugerahnya saja yang dapat menghidupkan segala kuasa jiwa yang tiada berdaya itu, menariknya kepada Allah, kepada kekudusan. Juru Selamat berkata, jika seorang tidak dilahirkan kembali, kalau dia tidak menerima satu hati yang baru, kerinduan-kerinduan yang baru, maksud-maksud dan motif yang baru, yang menuntun menuju kepada satu kehidupan baru, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 3. Pikiran yang mengatakan bahwa satu-satunya yang perlu dipertumbuhkan ialah yang baik, yang memang sudah ada di dalam diri manusia secara alamiah, adalah merupakan satu pikiran yang sesat dan amat berbahaya. Tetapi manusia di duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah satu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. 1 Korintus 2 ayat 14. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 7. Tentang Kristus tertulis sebagai berikut, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, satu-satunya nama yang dikaruniakan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yohanes 1 ayat 4 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Tidak cukup hanya sekedar mengerti kelembutan kasih Allah, melihat sifat kemurahannya dan kelembutan seorang Bapa. Tidak cukup hanya dengan mengenal hikmat dan keadilan hukumnya, melihat bahwa hukum itu didasarkan atas prinsip kasih yang abadi. Rasul Paulus melihat semuanya itu ketika dia berseru, aku menyetujui bahwa hukuman itu baik. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga kudus, benar dan baik. Bahkan ditambahkannya di dalam jeritan jiwa yang pedih dan dengan rasa putus asa. Aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Roma 7 ayat 6 dan 12 serta 14. Dia merindukan kesucian dan kebenaran, hal mana dia sendiri tak berdaya memperolehnya, lalu berseru, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Roma 7 ayat 24. Jeritan demikianlah yang keluar dari bibir orang-orang yang dibebani dosa di segenap penjuru dunia pada sepanjang zaman. Oleh semua ini hanya ada satu jawaban, yakni lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Dikutip dari buku Kebahagiaan Sejati halaman 18 dan 19. Di pagi hari petani menyemai, padi disemai, disiram sudah. Jika ingin hidup damai, jangan lupa kerjakan ibadah. Demikian renungan pagi kita saat ini. Tuhan memberkati. Horas.